Berawal dari yayasan kecil penyalur pembantu rumah tangga, babysitter, sopir pribadi, hingga tenaga pelayanan rumah tangga pada era 1990-an, PT Ibu Jero kini berkembang menjadi salah satu perusahaan badan usaha jasa pengamanan, BUJP, dan outsourcing terbesar di Bali. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama, Dewa Putusuyasa, perusahaan tersebut telah beroperasi lebih dari 25 tahun dengan jaringan 14 cabang dan ribuan tenaga kerja aktif di berbagai daerah di Indonesia. Perusahaan ini telah mengembangkan sistem pelatihan profesional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Perjalanan usaha yang semula berbentuk yayasan berkembang menjadi CV Bujero dan akhirnya resmi menjadi PT Ibu Jero. Transformasi tersebut menjadi titik penting masuknya perusahaan ke sektor outsourcing dan jasa pengamanan profesional sejak 2006 dengan layanan yang mencakup perbankan, rumah sakit, hotel, restoran, pabrik, cleaning service, hingga pengamanan pengisian ATM di berbagai kota besar di Indonesia. Memasuki usia 25 tahun, PT Ibu Jero kini memperluas layanan ke berbagai sektor penunjang perusahaan seperti cleaning service, driver, catering, dan tenaga pendukung lainnya dengan tetap mengedepankan profesionalisme, kualitas SDM, dan perlindungan hak pekerja. Saya setuju. Ini suatu kebetulan nih kita berjumpa pada siang hari ini. Ini kan PT Ibu Jero ya? Bergerak di bidang jasa ya Pak ya? Jasa. Gimana cerita awal waktu bisa memiliki PT ini Bu? Cerita awal. Dulu pertama kita berdiri tahun 95. Nah itu namanya Yayasan Sang Ibu dulu. Karena kita bergerak di bidang pembantu, babysitter, sopir yang sifatnya pribadi. Nah, kemudian dalam perjalanannya waktu itu mungkin 93 medsos itu kan nggak begitu dikenal orang, belum. Dari mulut ke mulut aja dulu ya? Nah, dari mulut ke mulut, cuma kita push di waktu itu di Bali Pos. Di Bali Pos kita masang iklan, ada yang perlu pembantu, padahal kita nggak ada tenaga, cuma kita mau coba iseng aja dulu. Ternyata dalam perjalanannya telepon itu terus berbunyi ke orang peminatnya tinggi. Pembantu rumah tangga? Iya, pembantu rumah tangga tinggi. Nah, kita pada saat itu punya tim marketing yang untuk ngurus usaha kasur. Nah, dulu ada usaha kasur. Nah, tim marketing itu kita libatkan, kamu cari pembantu ke desa-desa. Nah, dapat pembantu 3, langsung disalurkan tanpa dididik mungkin standar sekali, kok animonya tinggi. Nah, akhirnya kita jalan keliling ke Jawa Timur, kemudian NTB, kemudian NTT, Nusa Penida waktu itu. Nah, dari perjalanan itu kita punya agen, kita nggak sendiri yang rekrut, kita cari agen di sana. Tiap kabupaten ada agen? Iya, agen. Nah, kadang-kadang kita dikirimin dari NTT itu sampai 70 tenaga. Nah, itu kita didik. Nah, kita profesional sekarang. Didiklah dia. Nah, dalam perjalanannya kemudian kita buka pendidikan babysitter. Nah, kita poles babysitter, kemudian setelah jadi kita kerjasama pada saat itu dengan Rumah Sakit Arisanti. Pertama? Iya, Arisanti. Di Gianyar ya? Iya, di Gianyar. Ngelatih di sana berapa prakteknya, cara menimang, cara mandi, cara segala macam lah untuk imunisasi awal kayak gimana gitu, semua dilatih di sana. Setelah lulus kemudian diberikan teori pemantapan di kantor, kemudian baru disalurkan. Nah, dalam perjalanannya risikonya kan juga cukup tinggi. Namanya orang yang tidak pendidikan kemudian ditempatkan bekerja, itu kadang-kadang kan hal negatif itu timbul. Kadang-kadang melihat duit tercecer, ada perhiasan, itu kadang-kadang itu yang beban. Kabur, dilarikan, itu menyebabkan kita kurang maksimal jadinya. Nah, kemudian kita beralihlah tahun 2026 kita mendirikan outsourcing. Outsourcing? Ya, outsourcing. Tapi nama PT-nya masih ya, PT Ibu Jero? Waktu itu dari yayasan kita pindah ke CV Ibu Jero. Kemudian dari CV Ibu Jero ke PT Ibu Jero. PT sana PT Ibu Jero? PT Ibu Jero. Nah, PT Ibu Jero tersebut, kemudian dari sana kita langsung 2006 kita mendirikan outsourcing. Outsourcing kita tempatkan ke perusahaan-perusahaan. Di mana aja Pak perusahaannya? Nah, pertama kali perusahaan yang kita pegang, perbankan Bank Sinar, waktu itu seluruh Bali kita pegang, kemudian Puri Raharja, rumah sakit, kemudian ada beberapa hotel juga yang kita pegang.
Kemudian ada pengawalan pengisian ATM juga pernah kita pegang. Nah, kita dalam pengawalan pengisian ATM itu karena dilihat servis kita bagus di Bali, kita diberikan job di Surabaya. Tetapi pada saat itu saya berpikir, karena direkturnya yang nelpon saya belum mengambil keputusan, saya ngambil apa enggak, tolong saya kasih waktu sebulan. Nah, setelah sebulan nelpon lagi direkturnya. Nah, akhirnya saya putuskan ngambil, bukalah saya kantor di Surabaya. Kemudian dalam perjalanannya setelah sebulan lagi saya ditelepon untuk di Jakarta dan seluruh cabangnya dia yang lain. Jakarta pada saat itu saya disuruh mengisi pengawalan pengisian ATM tersebut, itu kurang lebih 500-an tenaga satpam. Itu kan dididik dulu, Pak? Dididik dulu deh? Iya, itu. Kemudian kita cari kantor di sana, kemudian kita latih, dididik. Latihnya bukan dalam artian sehari 2 hari, enggak. Kita latih dalam seminggu minimal. Seminggu dilatih, dan kita sortir orangnya. Pada saat itu sih nggak ketat berkaitan dengan sertifikat. Nggak ketat, tapi sekarang ini udah ketat. Nah, akhirnya dilatih oleh tim pembina, kita kerjasama dengan pihak Polsek di sana. Kemudian setelah jumlahnya terpenuhi sambil berjalan, akhirnya terpenuhilah 500 tenaga di salah satu pengawalan pengisian ATM. Dan selanjutnya kita diberikan semua cabang yang ada kantornya dia. Apa itu, Pak? Pengawalan? Cabang. Sama juga pengawalan kayak di Palembang, kayak Makassar, kayak di Semarang. Nah, itu semua kita isi. Itu peralihan semua. Itu ganti semua BPJP yang sebelumnya. Pak Dewa pernah terpikir nggak punya pegawai begitu banyak sekarang, Pak Dewa? Saya sih sebenarnya yang penting saya jalani. Saya memang pertama nggak kepikiran saya di Bali, tetapi setelah kita bentuk sistem, ya kita jalani aja. Sebelumnya memang kita nggak kepikiran, dulu kita kan sampai menempatkan 5.000-an tenaga. 5.000-an tenaga untuk beberapa cabang. Karena sampai sekarang ini kita udah punya cabang 14 cabang. Hotel, restoran, kemudian pabrik, itu juga ada. Nah, tapi fokusnya kita di keamanan, satpam. Latar belakangnya emang orang-orang yang dipilih nggak itu, Pak? Dididik di kepolisian sementara dulu, Pak? Nah, sekarang ini memang harus memang ada pendidikan. Orang yang bekerja sebagai satpam sebelum ditempatkan dia harus punya yang namanya sertifikat Garda Pratama. Nah, untuk mendapatkan sertifikat Garda Pratama harus mengikuti pelatihan maksimal 14 hari. Dia boleh sendiri nggak atau dibayar oleh perusahaan, Pak? Biasanya ada 2. Dia boleh sendiri, boleh dibantu sama perusahaan. Dibantu mungkin dalam artian dia mencicil lah nanti. Boleh. Biar dia punya sertifikasi. Gitu. Nah, dalam perjalanan, Pak, ini kan tentu kalau orang melihat outsourcing ini kan gajinya kecil biasanya. Gajinya dipotong. Ya, bagaimana Pak memberikan informasi yang benar kepada masyarakat Bali dan seluruh Indonesia bahwa kami itu bekerja bukan asal-asalan dan juga memberikan hak yang benar kepada para pekerja, gimana Pak? Oh gitu. Nah, memang prinsipnya kami di PT Ibu Jero, apalagi kami selaku owner, apabila terjadi tenaga kerja yang ditempatkan tidak profesional, kemudian ada staf dari PT Ibu Jero yang merekrut tenaga kerja itu memotong penghasilannya atau suruh membayar administrasi, itu terus terang sudah melanggar aturan fakta integritas yang ada dari PT Ibu Jero. Orang tersebut pasti keluar. Tenaga yang membayar, sedangkan staf yang menerima harus keluar. Tidak boleh mengurangi hak dia? Tidak boleh. Nah, hak yang didapatkan oleh satpam atau satuan pengamanan yang bekerja itu, ya pertama minimal harus berpatokan dengan gaji pokok, upah minimum. Upah minimum harus. Kemudian yang kedua, harus dia mendapatkan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Itu wajib, Pak ya? Wajib, harus. Kemudian harus dia mendapatkan tunjangan hari raya. Kalau semuanya dalam perjalanan kontrak setahun, tiba-tiba baru kerja 6 bulan dia berhenti, atau mungkin pindah kerja, atau mungkin terjadi apa, tetap kita bayarkan THR-nya secara profesional. Nah, kemudian dia juga harus mendapatkan PP 35. Itu adalah kompensasi gaji ke-13 lah istilahnya. Berarti Bu Jero benar-benar profesional, Pak ya? Iya, harus Pak. Kemudian yang berikutnya, kalau memang masa kerjanya melebihi, kita harus menyesuaikan. Masa kerjanya kan nggak mungkin orang bekerja baru yang baru dengan yang kerja 10 tahun itu harus ada masa
kerja, masa penghasilan. Ada nggak saat ini pegawai Pak sampai kerja 10 tahun Pak dari Ibu Jero ada Pak? Ada. Oh ada ya. Ada. Sampai sekarang masih bekerja Pak? Masih. Nah kalau upah itu kan ditentukan oleh masing kabupaten Pak ya? Iya. Kalau di Gianyar ada nggak upah minimal maksimal? Sekarang tergantung. Kalau seumpamanya perusahaan itu sifatnya perusahaan nasional, dia itu udah ngeling. Dia berpatokan dengan upah minimum yang ada di provinsi atau Bandung. Dia ngeling dah. Kalau misal di tempat di Gianyar harus berpatokan dengan yang di provinsi atau di Bandung. Kalau seumpamanya perusahaan itu yang sifatnya skalanya masih di daerah Bali gitu misalnya atau di provinsi gitu, kalau dia ditempatkan di Gianyar berpatokan upah minimum Gianyar gitu. Nah terkait berarti keliru pemikiran orang-orang itu bahwa outsourcing itu banyak makan duit istilahnya. Oh iya. Nah, jadi nggak ada seperti itu. Itu sebenarnya di fakta integritas kita kan rencananya nanti rakerda pada tanggal 12 besok nih, 12 Mei. Itu kita membuat suatu kesepakatan apalagi sekarang ini sudah ada Permenaker nomor 7 tahun 2026. Ya 2026 itu terus terang mengatur untuk istilahnya penghasilan daripada tenaga kerja sedikit di bawah upah minimum nggak bisa, nggak boleh. Apa sanksinya Pak? Kalau ketahuan PT-nya ngasih gaji di bawah UMR atau UMK kabupaten Pak, sanksinya apa itu Pak? Sanksinya ada. Nah itu istilahnya kalau sanksi itu sudah jelas di medsos itu kan sudah sering disampaikan oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah hak-hak tenaga kerja outsourcing itu kan. Nah dia juga kemarin pun kita ada kendala berkaitan dengan hal itu. Sanksi yang diberikan pertama berkaitan dengan masalah perusahaan itu bisa kena istilahnya izinnya itu bisa tidak diperpanjang, tidak di cross lagi gitu loh. Pertama kan teguran dulu, disurati kan teguran. Kemudian kalau memang dia klarifikasinya udah jelas dan bisa menyelesaikan dengan baik, nggak ada masalah, lanjut. Tetapi kalau dia tidak bisa menyelesaikan dengan baik dan tidak membayar hak-haknya sesuai dengan itu, ya tentunya izinnya itu dipertimbangkan lagi sama pihak tim kita, BPP gitu. Nah, udah 25 tahun Pak ya, Pak. Pernah nggak persoalan hukum Pak bisa diselesaikan secara musyawarah mufakat? Pernah nggak itu Pak? Sering Pak. Itu memang biasa kan gitu loh. Nah kayak kemarin pun kita ada permasalahan yang terjadi di Sumbawa. Kita akan tempatkan tenaga dari NTB, dari kantor kita NTB kan di Sumbawa. Ada satu kasus tenaga itu kerjanya itu melebihi dari jam kerja. Kemudian yang kedua PP 35 itu tidak dibayar. Akhirnya pihak di tenaga kerja itu kan pinter, dia melaporkan kepada Disnaker. Nah, sedangkan kita sebagai PT Ibu Jero selaku tim marketingnya sudah menginformasikan PP 35 itu harus dibayarkan. Tetapi user atau pengguna jasa itu agak keberatan kan gitu karena keadaan perusahaannya. Tapi kalau terjadi risiko kita nggak mau tahu loh, bukan gitu loh. Kita nggak mau menerima kalau seperti itu kan gitu. Akhirnya dengan suatu kesepakatan kita merekrut tenaganya mau, ya kita buat suatu pernyataan kan gitu. Akhirnya tetap juga kena masalah itu. Akhirnya sekarang diselesaikan itu dengan baik. Ya jam lemburnya dia dihitung, kemudian PP 35 harus dibayarkan. Nggak boleh. Gitu. Tidak boleh mengambil hak ya, itu Pak ya? Nggak boleh gitu. Nah terkait ini Pak, animo anak-anak muda Bali untuk outsourcing seperti apa sekarang Pak? Kalau kita melihat untuk di Bali itu animo tenaga kerja Bali yang masuk ke outsourcing itu agak kurang. Ya kurang ya? Kurang kenapa? Karena memang kalau kita lihat upah minimum Bali kan kecil. Upah minimum Bali kecil, sedangkan lebih bagus dia bekerja di luar Bali atau di negara lain, pesiar itu yang sudah jelas upah minimumnya. Kan gitu. Kalau di sini kan kecil karena kecil seperti inilah banyaknya jadinya tenaga luar yang masuk di sini. Itu orang luar masuk banyak Pak? Iya, kayak NTT, kayak Jawa, kayak NTB. Berarti aja tidak menyalahkan orang Bali berarti ya? Saya nggak menyalahkan, tetapi karena melihat mungkin upahnya itu kan agak kecil, makanya mungkin saya perlu info kepada mungkin yang mendengar bagian pengupahan lah untuk di Bali, tolonglah diperhatikan, apalagi pendapatan Bali kan cukup lumayan tinggi. Harusnya berapa idealnya Pak Ji? Kalau dulu saya pernah 1998 lah, saya dulu pernah cross gitu, di sana tuh upah minimum Jawa Timur dan upah minimum Bali itu hampir sebanding. Sekarang ini kok
keras sekali drop, terbalik. Upah minimum Jawa Timur sekarang ini kan 5.700.000 lah. Sedangkan di Bali itu baru 3.500.000. Harusnya kan Bali lebih tinggi ya? Iya sebenarnya. Kalau memang dasar penghitungannya saya nggak paham juga dari pihak pengupahan kan gitu lah. Nah, faktor ekonomi, kalau ekonomi kan Bali jauh lebih bagus Pak. Jauh lebih bagus. Nah itu yang perlu mungkin disikapi lah mungkin kepada pihak pengupahan lah di pemerintah Bali. Berarti sekarang intinya bagaimana Pak menarik anak-anak muda Bali agar tidak diam di rumah dan bekerja walaupun upahnya belum maksimal Pak? Ya, kalau saya mungkin sistem saya begini, kita tempatkan karena kita kan menempatin tenaga kerja itu kan nggak satu posisi mungkin di Denpasar atau mungkin di Gianyar atau mungkin di Klungkung kan itu kita ada banyak wilayah yang kita tempatkan. Terpaksa kita mencari orang-orang yang dekat di sekitarnya dia. Nah semuanya kita tempatkan orang bekerja di Ubud. Kita cari orang sekitar Ubud. Oh yang mau bekerja sana? Iya, kita nggak bisa mencari kan orang. Tidak harus bekerja dulu, harus dididik dulu Pak. Ya, didik dulu. Memang harus Pak. Memang kita harus seumpamanya kalau satpam, ya mungkin dia harus mengikuti pelatihan dulu. Oh itu biaya bisa di perusahaan atau biaya sendiri? Sementara mungkin ditanggung sama perusahaan dulu. Kalau memang dia udah dapat penghasilan, baru ya dicicil lah, gitu lah. Kalau di Ubud banyak anak-anak muda yang bekerja sana Pak? Kalau di Ubud mungkin kalau orang Ubud mungkin agak sedikit Pak. Kita mencarinya orang yang kayak kedewatan, nggak masuk ke dalam lah Pak. Kalau Ubud gajinya di atas 3 juta udah? Iya. Pokoknya gajinya sesuai dengan minimal upah minimum, tapi lengkap semua ditanggung. BPJS semuanya, THR, kompensasi segala macam. Kalau PT emang gitu Pak ya harusnya? Ya harus. Jadi berani mengambil pegawai, berani utang jawab Pak ya? Betul. Nah ke depan Pak, pergerakannya tetap di Pak, di Satpam di kedepannya PT Bujeronya? Saya bukan fokus di Satpam, saya fokus all. Kadang-kadang saya ada tempat tenaga yang memang di Permenaker nomor 7 2026 itu kan sudah dibatasi bahwa yang bisa di outsourcingkan itu adalah Satpam, pengamanan, cleaning service, sopir, catering, kemudian ada penunjang. Bukan intinya, artinya bukan core inti dari perusahaan tersebut. Seumpamanya di sini ada kayak tenaga produksi yang memang tidak perlu banget, boleh masuk di outsourcing. Berarti fokusnya tidak harus di pengamanan. Jadi bisa berkembang terus ya Pak ya? Bisa, kayak Elver gitu kan nggak ada masalah, bisa masuk gitu. 25 tahun Ji di Bujero ini, apa yang Ji bisa ambil kesimpulannya Ji? Dengan ada pergerakan PT bahwa masih banyak potensi yang bisa kita gali di Bali dan seluruh Indonesia Pak. Banyak sih sebenarnya. Kalau semuanya berkaitan dengan masalah pengamanan, pengamanan ini kalau di Bali tak lihat sih pengamanan itu tidak memfokus kepada pengamanan berupa satpam ya. Itu kan ada kayak bodyguard juga. Bodyguard itu kan pengamanan tapi yang betul-betul profesional gitu loh. Kalau di bodyguard itu kan ada istilahnya bodyguard yang standar, bodyguard yang VIP, bodyguard yang premium gitu loh, ada seperti itu. Oh, ada kelasnya Pak ya? Ada kelasnya. Tergantung yang diamankan dan tempat wilayahnya. Kayak pengamanan konser beda lagi bodyguard Ada, itu. Berarti Ji punya sistem itu Pak? Ada. Oh, berarti pengamanan pilkada itu beda lagi Pak ya? Beda gitu. Itu ada istilahnya apa sih tingkatannya. Tingkatan. Nah kalau masyarakat Bali ingin ngelamar sini gimana sistemnya Ji? Kalau anak muda tertarik dengan outsourcing, karena kan di sini kesehatannya bagus Pak, ditanggung semua kesehatan, gaji ke-13 semua ditanggung Pak. Gimana Ji mengajak anak-anak muda Bali untuk jangan bekerja keluar negeri aja lah, di lokal masih banyak lah. Ya. Memang kalau anak-anak Bali yang diperlukannya kan istilahnya penghasilan dan istilahnya cukup nggak kan gitu loh. Tetapi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa saya harus menyesuaikan tempat. Tidak mungkin saya tempatkan orang yang di Gianyar ada lokasi, orang asli Gianyar kita tempatkan ke Denpasar, misalnya ke Nusa Dua gitu kan. Itu kan resiko dia. Kadang-kadang dia juga ogah, nggak mau dia. Nah, paling-paling kita didik dulu dia, kemudian kita tempatkan lokasi dia yang ada di Gianyar apa di Ubud gitu. Itu. Nah, itu cara kita untuk menarik dari orang-orang Bali. Nah, sistem rekrutmennya gimana Pak? Disebar di online atau di mana? Double kita. Double. Kita melalui online ya, kita rutin setiap hari ada perekrutan, kemudian perekrutan pendidik dulu, didik standar dulu lah, kemudian baru diikutin pelatihan, kan gitu loh. Nah, kemudian setelah itu
Nah, baru istilahnya lokasi mana mungkin dia tinggalnya. Kalau tinggal dia di Denpasar harus di Denpasar, nggak mungkin kita tempatkan di luar. Kalau dia di Gianyar, kita tempatkan di Gianyar. Sapam sekarang berapa anak buahnya Pak Haji sekarang? Sapam berapa? Kurang lebih ribuan ya. Ribuan ya? Pembantu rumah tangga? Pembantu rumah tangga kita sementara kalau yang stay untuk di dalam belum ada. Kita nggak udah stop untuk pembantu. Tetapi yang kita lakukan sekarang adalah orang yang perlu pembantu itu pembantu yang kita istilahnya tidur di luar. Oh, pagi datang ke sana, setelah selesai kerja pulang. Pulang gitu. Kayak kerja biasa jadi Pak ya? Ya, kerja biasa. Kalau dulu kan nginap di rumahnya dia. Ya, sekarang enggak. Kita tes dulu, tapi orang-orang yang kita ambil itu orang-orang yang terdidik. Orang yang memang berpendidikan lah. Gitu loh. Pokoknya tamat SMA apa SMP? SMA. Kalau CS-nya Pak, cleaning service-nya berapa? CS-nya kurang lebih sekitar 500-an ya. Berarti ada 3.000 pegawai seluruh Bali Pak ya? Seluruh Indonesia ya? Seluruh Indonesia sekarang kurang lebih sekitar 4.000-an ya. Nah, kira-kira ada nggak kebanggaan? Misalkan ini membantu orang bisa bekerja dia. Kan orang Bali bilang apa? Yanyo juga itu. Iya betul. Tetapi prinsipnya ada kebanggaan. Yang penting kita bekerja jangan terlalu membebani kepada tenaga kerja. Artinya membebani kayak gimana? Jangan memungut penghasilan. Istilahnya dia kalau masuk ke Ibu Jero harus membayar sekian. Oh, itu ada. Itu kan lumrah, udah terjadi bagi yang lain kan gitu loh. Tapi kalau hal seperti itu jangan dilakukan. Nah, nggak ada speaker gimana? Ada nggak sistem di sini? Speakernya apa? Kayak jasa ditahan. Boleh nggak itu Pak? Nggak boleh. Nah, jadi Ibu Jero menghindari itu? Nggak ada sertifikat. Jadi kalau ngelamar sini tunjukkan fotokopinya itu. Iya. Berarti ya kalau dia melamar ya lengkapi sesuai dengan aturan. Fotokopi dilengkapi semuanya dan kontak personnya harus jelas. Kita kan harus ada kontak person karena risiko itu kan banyak kan. Kontak person keluarga yang terdekat, kemudian kepada keluarganya siapa, harus ada 3 atau 4 kontak person. Karena bisa kadang lari kan gitu. Nah, selaku owner Napi harap kepada masyarakat Bali dengan adanya PT Ibu Jero ini sebagai wadah anak-anak muda Bali bekerja bukan luar negeri, juga di Bali juga ada perusahaan-perusahaan orang Bali yang mau mengajak anak-anak muda. Gimana harap dia selaku pengelola aja? Sebenarnya begini, simpel aja lah. Yang penting anak-anak itu mau bekerja, mari kita belajar dulu di sini. Kalau memang dirasa di sini di outsourcing itu istilahnya segitu-segitu mungkin penghasilannya dia, disinilah kita belajar untuk mencari ilmu, mencari pengalaman. Karena dasar dari sinilah kita bisa pakai untuk di luar. Kalau orang nggak punya pengalaman, bagaimana dia menerima? Nah, saya juga menerima tenaga kerja kalau seumpamanya saya udah pengalaman Pak, kerja di sini 1 bulan, di sana 3 bulan, di sana 4 bulan, itu tidak termasuk kriteria saya. Orang tersebut dengan sendirinya saya nggak terima. Minimal pengalamannya 2 tahun. Satu perusahaan. Dalam satu perusahaan. Itu udah dilihat, kan gitu loh. Dasarnya dia berhenti kenapa? Kan gitu loh. Itu juga harus jelas. Jadi mudah-mudahan dari di sini bekerja bisa naik kelas lagi Pak. Kan betul. Bangga kita Pak ya. Bangga. So menjadi Ibu Jero langsung dapat perusahaan besar itu. Betul, kan itu dasar kita. Batu loncatan ya? Iya, batu loncatan. Anggaplah di sini misalnya kalau upah minimum yang di outsourcing itu udah ada standarnya sekian. Sekarang kalau kita mencari, karena terus terang gini Pak, terbuka aja. Banyak beberapa perusahaan itu udah menarik tenaga saya. Dulu kan waktu Covid, orang-orang sarjana, lulusan sarjana kan mau sebagai satpam, mau sebagai cleaning service, yang penting dia kerja. Apalagi pandemi waktu Pak ya? Ya, pandemi pada saat itu. Saya mau kerja deh, kerja apa aja nggak apa-apa. Nah, di sana dilihat skillnya dia. Setelah selesai kontrak dengan Ibu Jero, tenaga itu ditarik. Ada kurang lebih sekitar puluhan lah tenaga saya udah ditarik sama pihak perusahaan. Memiliki apa? Skill, kemampuan, gitu loh. Nah, artinya ada dedikasinya, dia tinggi juga segala macam, jadi ditarik. Saya mohon maaf, ini saya ambil, Bapak tolong carikan saya yang baru. Gitu. Pak, alamat Ibu Jero di mana Pak? Kalau ada masyarakat orang anak muda Bali bisa di mana alamatnya Pak? Kebetulan saya kantor milik kita sendiri. Saya alamatnya di PT Ibu Jero Jalan Pidada 7 nomor 6 Ubung Denpasar. Buka tiap hari ya? Buka setiap hari, buka kecuali hari Minggu. Hari nyepi. Ya. Nah, ini di Gatsu, termasuk Gatsu Barat lah di sini. Haji, terima kasih banyak Haji. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi anak muda Bali bahwa bekerja tidak harus keluar negeri lah. Iya. Di Bali juga ada. Karena bisa Haji mengajarkan 5.000 orang kan luar biasa itu. Itu 5.000 kepala rumah tangga itu Haji bisa mampu kerjakan. Udah niki anak muda Bali bisa meniru lah pemikiran PT Ibu Jero niki bahwa buat perusahaan itu tidak ribet sebenarnya. Yang penting
kewajiban kita selaku PT itu kepada pekerja itu dilakukan ya. Betul. Pasti buktinya dia 25 tahun bertahan. Karena kan bukan pilihan. Iya. Nah, terakhir Ji, apa pesan Ji kepada anak muda Bali, Ji? Prinsipnya begini, kalau kita mungkin jangan melihat kita bahwa kita baru lulus dari sarjana apa segala macam, berarti kita itu sudah mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus. Gak usah kita neko-neko, apapun pekerjaan yang ada, manfaatkan dulu. Karena dari sana kita mendapat ilmu, pengalaman. Kalau nggak dilakukan itu, tentunya kita akan diem. Diem, nggak ada pikiran kita untuk berkembang. Makanya manfaatkan yang ada. Nah, dari sini kita bisa berkolaborasi, bisa mencari ilmu kenapa orang itu bisa sukses, kenapa orang ini bisa maju. Nah, dari sana kita membuka wawasan kita untuk bisa maju. Sip, semua Ji. Nggih. Sehat selalu Ji. Nggih, makasih.